Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah penelitian operasional 2 mengenai stochastic single period model for perishable products. Daftar anggota kelompoknya, saya Hatijah Fatimah Zahra dengan NIM D600230187. Saya Nur Fitrianto dengan NIM di 6230120. Saya Nira Feina Berliana dengan NIM D600230178. Selanjutnya untuk pendahuluan model stokastik periode tunggal untuk produk yang mudah rusak itu pendekatan manajemen persediaan yang digunakan hanya bisa dijual dalam waktu yang sangat terbatas sebelum nilainya hilang, seperti surat kabar harian, makanan segar, atau tiket acara. Berbeda dengan produk stabil yang bisa disimpan lama. Produk perishable membutuhkan keputusan tercepat dan tepat mengenai jumlah yang harus dipesan atau diproduksi dalam satu periode. Permintaan terhadap produk ini bersifat acak atau stokastik, sehingga penjual harus menyeimbangkan risiko kelebihan stok, rugi karena tidak dijual, dan kekurangan stok rugi karena kehilangan penjualan. Metode ini membantu menentukan jumlah pesanan yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan. Masalah ini dikenal sebagai use vendor problem. Dan meskipun awalnya untuk penjualan koran, model ini kini digunakan untuk berbagai produk yang menilai batas waktu penjualan. Tujuannya sendiri yaitu untuk menemukan tingkat persediaan optimal yang menyeimbangkan biaya peluang dari kekurangan stok atau kehilangan penjualan dengan biaya kelebihan stok atau kerugian karena produk tidak terjual, di mana understock menyebabkan kehilangan potensi keuntungan karena permintaan tidak terpenuhi. Sedangkan overstock menyebabkan kerugian karena barang tidak dapat dijual. Biaya understock atau eh, untuk lamanya itu CU, keuntungan keuntungan per unit itu hilang. Biaya overstock, biaya pembelian dikurangi nilai sisa yang menghasilkan kerugian per unit yang tersisa. Kedua biaya ini penting dalam menentukan keputusan pemesanan yang optimal. Beberapa jenis produk yang mudah rusak itu yang pertama ada periodikal, yaitu produk seperti koran yang hanya bermanfaat dalam waktu singkat karena informasi di dalamnya cepat usang. Pemesanan tiket konser atau pertandingan karena berlaku hanya pada waktu tertentu. Kemudian yang kedua itu ada bunga. Bunga segar dan bibit tanaman hidup memiliki umur pendek dan harus dijual cepat sebelum layu, serta produk hasil panen yang belum diawetkan. Yang ketiga itu ada makanan. Makanan perlu dijual dalam waktu tertentu agar tidak kadaluarsa. Selanjutnya ada produk musiman, seperti pakaian musim dingin yang harus dijual dengan harga rendah setelah musimnya berakhir untuk menarik pembeli dan tren produk. Kemudian ada reservasi penerbangan dan konser, di mana pemesanan harus dikelola sesuai dengan waktu karena setelah waktu tertentu tiket tidak dapat dijual lagi. Yang terakhir itu ada produk obat dan medis, di mana obat-obatan yang tidak stabil terhadap suhu. Kemudian selanjutnya stochastic single period model itu untuk membantu menentukan jumlah optimal produk yang perlu diproduksi dalam satu periode untuk barang mudah rusak seperti majalah atau surat kabar, di mana model ini digunakan untuk mempertimbangkan permintaan yang bervariasi dan membantu mengelola biaya kelebihan serta kekurangan stok dengan analisis distribusi dan penetapan harga. Model ini memberikan pendekatan sistematis untuk meminimalkan risiko kerugian dan memaksimalkan profitabilitas. Selanjutnya untuk contoh soal di sini ada pabrik baru, pabrikan baru saja memberitahu distributor bahwa model sepeda ini akan dihentikan produksinya. Untuk membantu menghabiskan stok, pabrikan menawarkan distributor kesempatan untuk melakukan pembelian terakhir dengan syarat yang sangat menguntungkan, yaitu harga khusus sebesar $200 per unit. Selain itu, distributor tidak akan dikenakan biaya pengaturan tambahan yang signifikan untuk pemesanan ini. Distributor melihat penawaran ini sebagai peluang ideal untuk melakukan penjualan terakhir kepada toko-toko sepeda menjelang musim Natal.
Sepeda ini akan dijual dengan harga diskon sebesar $450 per unit, sehingga menghasilkan keuntungan sebesar $250 per unit yang terjual. Penjualan hanya akan dilakukan satu kali karena model ini akan segera digantikan oleh model baru dan menjadi usang. Oleh karena itu, sepeda yang tidak terjual selama musim penjualan ini akan menjadi hampir tidak bernilai. Namun, distributor memperkirakan masih dapat menjual sisa sepeda setelah Natal dengan harga nominal sebesar $100 per unit sebagai nilai sisa, sehingga dapat memperoleh kembali setengah dari biaya pembelian awal dan mempertimbangkan potensi kerugian akibat pemesanan berlebihan dan kehilangan keuntungan jika memesan terlalu sedikit. Distributor harus mempertimbangkan secara cermat jumlah pesanan yang akan diajukan ke produsen. Biaya administrasi untuk pemesanan khusus paket Natal ini tergolong sangat kecil, sehingga dapat diabaikan dalam perhitungan awal. Biaya lain yang lebih relevan adalah biaya penyimpanan sepeda yang tidak terjual hingga dapat dijual kembali setelah Natal. Biaya ini mencakup biaya modal dan penyimpanan fisik, yang diperkirakan sebesar $10 per unit, namun karena sepeda yang tidak terjual masih bisa dijual dengan nilai sisa sebesar $100 per unit, biaya penyimpanan bersih dianggap nol, karena nilai sisa tersebut cukup untuk menutup biaya simpan. Selanjutnya ada dua komponen biaya yang perlu dipertimbangkan, yaitu biaya kekurangan dan pendapatan. Jika permintaan melebihi jumlah stok yang dipesan, distributor mungkin kehilangan kesempatan penjualan dan sedikit mengorbankan kepuasan pelanggan. Namun distributor menganggap dampak dari kekurangan ini dapat diakibatkan karena tidak signifikan. Oleh karena itu, fokus perhitungan adalah pada pendapatan dan pengeluaran nyata. Dengan pendekatan memaksimalkan laba, total keuntungan diperoleh dari selisih antara pendapatan dan seluruh biaya terkait, termasuk pembelian, penyimpanan, dan potensi kerugian akibat kelebihan atau kekurangan stok. Dalam kasus ini, distributor tidak memiliki stok awal dan menjual setiap sepeda dengan keuntungan bersih sebesar $250. Ia membeli 90 unit, berhasil menjual 80 unit, dan sisanya sebanyak 10 unit dijual dengan nilai sebesar $100 per unit setelah Natal. Misalkan di sini nomor S itu adalah jumlah sepeda yang dibeli distributor dan juga merupakan jumlah stok karena tidak ada persediaan awal. Dan nilai D itu menyatakan permintaan dari toko sepeda yang bersifat acak. Jumlah sepeda yang berhasil terjual adalah sebesar min DS. Sementara jumlah sepeda yang tidak terjual max O S min D. Maka rumus perhitungan keuntungan dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu keuntungan sama dengan 450 min DS min 200 S plus 90 max 0 S min D. Rinciannya itu ada sebagai berikut, 450 min DS itu menggambarkan total pendapatan dari penjualan sepeda. 200 S itu total biaya pembelian seluruh sepeda. 90 max 0 S min D menunjukkan nilai sisa dari sepeda yang tidak terjual, yaitu harga sisa $100 dikurangin biaya penyimpanan $10. Komponen 450D itu tidak bergantung pada jumlah stok S sehingga dapat diabaikan dari fungsi objektif. Maka keuntungan relevan dapat ditulis 450 max 0 D min S min 200 S plus 90 max 0 S min D. Ketiga komponen ini mencerminkan biaya kekurangan pembelian dan penyimpanan. Alih-alih memaksimalkan keuntungan, pendekatan yang setara adalah meminimalkan total biaya dengan rumus 450 dikali max 0 D min S plus 200 kali S min 90 kali max 0 S min D. Karena D bersifat acak, maka biaya total juga acak. Tujuannya adalah meminimalkan rata-rata dari total biaya tersebut. Dalam kasus ini diasumsikan bahwa permintaan yang
tidak terpenuhi hilang, bukan ditunda. Namun jika bisa dipenuhi lewat pengiriman darurat, misalnya membeli ulang dari produsen seharga $350 plus $20 ongkos kirim, maka biaya kekurangan menjadi $370 per unit. Jika ada kerugian reputasi, nilainya juga bisa dimasukkan. Meskipun permintaan D tidak diketahui, jika distributor probabilitasnya tersedia, misal P itu D sama dengan D untuk D sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, maka keputusan persediaan optimal bisa dihitung. Asumsi-asumsi model-model yang digunakan untuk produk musiman atau yang mudah rusak seperti sepeda model lama, makanan segar, atau tiket acara. Produk hanya dijual dalam satu periode dan setelahnya produk tidak menjadi tidak relevan atau nilainya menurun drastis. Struktur pengambilan keputusan itu parameternya ada Q, itu jumlah pesanan atau order quantity, ada S, stok akhir setelah pesanan masuk, ada D, itu permintaan. Karakteristik permintaannya sendiri itu permintaan hanya terjadi dalam satu periode, misal musim Natal. Kemudian D min P, D sama dengan D, dengan nilai D itu 0, 1, 2, dan seterusnya. Nilai D bersifat stokastik atau acak dan diketahui distribusi peluangnya. Karena komponen biaya yang dipertimbangkan, nilai K itu merupakan biaya tetap pemesanan atau produksi. Nilai C itu biaya variabel per unit. Nilai H itu merupakan holding cost per unit untuk barang yang tidak terjual. Kemudian untuk nilai S itu shortage cost atau biaya karena permintaan tidak terpenuhi, misal kehilangan penjualan atau biaya pengiriman darurat. Kemudian diketahuinya yaitu seorang distributor sepeda mendapatkan penawaran pembelian terakhir dari produsen yang menawarkan harga spesial sebesar $200 per unit untuk model sepeda yang akan segera dihentikan produksinya. Ini menjadi kesempatan satu kali karena model sepeda tersebut tidak akan diproduksi lagi dan hanya tersedia untuk musim penjualan saat ini. Kemudian harga jual ke pelanggan adalah sebesar $450 per unit yang mencerminkan potensi keuntungan yang tinggi jika semua unit dapat terjual habis. Nilai sisa atau salvage value untuk sepeda yang tidak berhasil terjual adalah $100 per unit, yang artinya sepeda yang tidak laku bisa dijual kembali dalam bentuk diskon besar atau ke pasar sekunder, walaupun dengan nilai yang jauh lebih rendah. Biaya penyimpanan sebesar $10 per unit yang terdiri dari biaya fisik penyimpanan, biaya modal. Namun, karena produk bisa dijual kembali dengan nilai sisa sebesar $100, maka biaya penyimpanan efektif per unit menjadi $90 per unit. Permintaan bersifat acak dan mengikuti distribusi probabilitas tertentu yang sudah diketahui, misalnya dari data historis penjualan sebelumnya. Artinya, jumlah permintaan tidak pasti, namun pola kemungkinannya bisa dihitung. Kemudian biaya kekurangan adalah kerugian yang muncul jika permintaan melebihi stok atau terjadi kehabisan barang yang berupa kehilangan potensi keuntungan per unit, yaitu harga jual dikurangi biaya beli. Hasilnya yaitu $250 per unit. Biaya penyimpanan yaitu biaya untuk setiap unit yang tidak terjual dan tersimpan sampai akhir periode penjualan yaitu sebesar $90 per unit. Biaya pembelian tetap sebesar $200 per unit sesuai dengan penawaran spesial dari produsen. Ditanya, bagaimana cara untuk menentukan jumlah pesanan optimal atau S agar distributor dapat memaksimalkan keuntungan yang diharapkan atau meminimalkan total biaya yang diharapkan dalam kondisi di mana permintaan bersifat acak dan memiliki distribusi probabilitas yang telah diketahui. Dijawab, untuk memahami model persediaan secara lebih mendalam, kita mulai dengan pendekatan sederhana di mana tidak ada persediaan awal, I sama dengan 0, dan tidak terdapat biaya pengaturan pemesanan, K sama dengan 0. Dalam konteks ini, keputusan utama terletak pada berapa banyak jumlah produk atau S yang harus dipesan di awal periode agar dapat memenuhi permintaan atau D yang bersifat acak. Permintaan yang lebih besar dari yang diprediksi memang memberikan peluang keuntungan lebih tinggi, tetapi beresiko menimbulkan kekurangan pasokan. Sebaliknya, memesan terlalu banyak akan menghasilkan kelebihan stok dan meningkatkan biaya penyimpanan.
Oleh karena itu diperlukan strategi keseimbangan antara biaya kekurangan dan biaya kelebihan untuk mencapai jumlah pesanan yang optimal. Kemudian, jika permintaan aktual adalah D dan jumlah yang tersedia adalah S, maka total biaya dalam bentuk ekspektasi didefinisikan sebagai C DS sama dengan CS ditambah P max 0 D min S ditambah H max 0 S dikurangin D. Karena permintaan D bersifat acak dan memiliki distribusi probabilitas PD, maka fungsi biaya juga merupakan variabel acak untuk menghitung total biaya harapan. Kemudian digunakan rumus yang sudah terlampir di sini. Kemudian dalam praktik, permintaan D sering memiliki kemungkinan nilai yang sangat banyak, sehingga menyusun fungsi probabilitas diskritnya sulit. Oleh karena itu, variabel acak diskrit ini sering dikonversi ke dalam bentuk kontinu, menggunakan fungsi densitas probabilitas fx karena lebih mudah dianalisis. Keuntungan penggunaan distribusi kontinu diantaranya yaitu hasil pendekatan yang sangat akurat, memudahkan perhitungan matematis dan penurunan fungsi, dan membantu menemukan nilai optimal dari stok dengan lebih efisien. Untuk variabel acak kontinu D ini, biarkan kemudian fx sama dengan fungsi kerapatan probabilitas D dan fd sama dengan fungsi distribusi kumulatif dari D. Maka fd sama dengan limit maka fd sama dengan integral fx terhadap dx dari D ke 0. Ketika memilih tingkat persediaan S CDF menjadi probabilitas bahwa kekurangan tidak akan terjadi sebelum periode berakhir. Seperti pada bagian sebelumnya, probabilitas ini disebut sebagai tingkat layanan yang disediakan oleh kuantitas pesanan, di mana biaya diharapkan terkait CS dinyatakan sebagai berikut. Kemudian, maka perlu untuk menentukan jumlah pesanan yang paling efisien. Dicari nilai S yang meminimalkan biaya total ekspektasi CS. Meskipun rumus lengkapnya kompleks, hasil akhirnya dapat ditentukan dari grafik atau rumus praktis. Fungsi CS berbentuk kurva cembung atau konveks, yang artinya hanya memiliki satu titik minimum global. Ketika S sama dengan S aksen, biaya total berada di titik terendah dan jumlah tersebut adalah tingkat persediaan optimal di awal periode. Secara khusus, tingkat layanan optimal atau service level yang menentukan S aksen dirumuskan sebagai berikut. F S aksen sama dengan P dikurangin C per P tambah N. Kemudian berikut merupakan gambar grafik yang dengan demikian, S aksen adalah tingkat layanan optimal dan tingkat persediaan yang sesuai. S aksen dapat diperoleh baik dengan menyelesaikan persamaan ini secara aljabar atau dengan memplot CDF dan kemungkinan mengidentifikasi S aksen secara grafis. Untuk menafsirkan sisi kanan persamaan ini, pembilangnya dapat dilihat sebagai berikut. Ratio. Critical ratio adalah parameter utama dalam model stokastik satu periode atau single period stochastic model yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan optimal U aksen bagi produk perishable. Dengan rumus CR sama dengan C under dibagi C under ditambah C over. Dengan keterangan C under sama dengan P dikurangin C, yaitu biaya kekurangan stok, yaitu kehilangan keuntungan karena tidak bisa memenuhi permintaan, dengan harga jual dikurangi biaya pembelian. C over sama dengan C dikurangin H, yaitu biaya kelebihan stok. Kerugian karena kelebihan stok. Model ini menyatakan bahwa bila permintaan memiliki distribusi seragam atau eksponensial, prosedur otomatis tersedia dalam tutorial IOR untuk menghitung S. Template Excel serupa juga disertakan dalam berkas Excel bab ini di situs web buku tersebut. Jika D diasumsikan sebagai variabel acak diskrit yang memiliki CDF dengan rumus sebagai berikut yang sudah terlampir. Kemudian diperoleh hasil yang serupa, secara khusus tingkat persediaan optimal S aksen adalah bilangan bulat terkecil, sehingga Fs aksen lebih dari sama dengan P dikurangin C dibagi P tambah H
Bagian contoh yang terpecahkan dari situs web ini menyediakan contoh lain yang melibatkan pemesanan berlebihan maskapai penerbangan di mana D adalah variabel acak diskrit. Contoh di bawah ini merupakan memperlakukan D sebagai variabel acak kontinu. Penerapannya ke dalam contoh yaitu kembali ke contoh sepeda yang dijelaskan di awal. Di mana kita berasumsi bahwa permintaan memiliki distribusi eksponensial dengan rata-rata 10.000, sehingga fungsi kepadatan probabilitasnya oleh karena itu S atau tingkat persediaan optimal yang harus diperoleh pada awal untuk mulai memenuhi permintaan adalah yang memenuhi rumus sebagai berikut, yang menghasilkan hasil perhitungan sebesar 0,69444. Dengan menggunakan logaritma natural digabungkan dengan integral, persamaan ini dapat diselesaikan sebagai berikut, yang dimana hasil dari persamaan tersebut sebesar 11,856. Oleh karena itu, distributor harus menyediakan 11.856 sepeda pada musim Natal. Jumlah ini sedikit lebih banyak dari perkiraan permintaan sebesar 10.000. Setiap kali permintaan memiliki distribusi eksponensial dengan nilai yang diharapkan lambda, maka S dapat diperoleh dari relasi seperti rumus yang sudah terlampir. Ini untuk selanjutnya yaitu kebijakan inventory optimasi saat satu lebih dari nol dan K sama dengan nol. Kebijakan pemesanan stok jika ada stok awal satu lebih dari nol. Jika stok awal kurang dari jumlah optimal S, maka distributor perlu memesan tambahan agar stok menjadi. Namun bila stok awal sudah sama atau melebihi S, maka tidak perlu memesan lagi. Selanjutnya, jika ada biaya tetap pemesanan kan lebih dari nol, maka pemesanan hanya dilakukan jika total biaya pemesanan termasuk atau termasuk biaya tetap dan biaya stok lebih kecil dari biaya jika tidak memesan. Jika keputusan pemesanan tergantung pada perbandingan kedua biaya tersebut. Kemudian analisis the model with intentional inventory bisa dilihat sebagai berikut. Dan selanjutnya kebijakan inventory saat satu lebih dari nol dan K sama dengan nol. Contohnya adalah soal tersebut adalah bahwasannya distributor akan memutuskan untuk memesan tambah sepeda hanya jika stok awal yang dimiliki kurang dari 10.474 unit. Nilai ini merupakan batas minimum yang membuat pemesanan layak dilakukan dengan mempertimbangkan biaya tetap pemesanan sebesar 8.000 dolar dan distribusi jika permintaan yang bersifat eksponensial. Jika stok awal sudah lebih dari atau sama dengan 10.604 unit, maka tidak perlu dilakukan pemesanan. Sebaliknya, jika stok awal kurang dari jumlah tersebut, maka distributor harus memesan hingga mencapai stok optimal sebelumnya, yaitu 11.856 unit. Kemudian, untuk analisis model dengan inventory awal, satu lebih dari nol dan tanpa setup cost sampai satu dengan nol, biaya ekspektasi jika sudah punya stok awal adalah CS sama dengan CS dikurangi CL, yang artinya biaya ekspektasi dengan stok awal hanya berbeda dengan model dasar sebesar pengurangan total, yaitu biaya dari stok awal. Kebijakan optimal atau setup cost ada sebagai berikut. Kemudian di mana S laksan S Kali. S Angkat. Angkat. pangkat S adalah jumlah inventory optimal dari model dasar tanpa inventory awal dan tanpa biaya pemesanan ditentukan oleh Fs kuadrat sama dengan P kurangi C per P plus H. Kemudian analisis model dengan inventory awal satu lebih dari nol dan tanpa setup cost, di mana dapat dilakukan sebagai berikut. Kemudian untuk kebijakan optimal tanpa setup cost ada sebagai berikut, di mana S kuadrat S adalah jumlah persediaan minimum agar tidak perlu memesan meskipun ada opsi untuk memesan dengan setup cost atau S eh, dikali S kuadrat dikali S dikali diperoleh dari solusi persamaan CS kuadrat sama dengan K tambah CS kuadrat. Kemudian terdapat aplikasi revenue management atau airless atau kunci kosong.
sama dan bahkan mengalami kerugian permanen. Kemudian hotel atau penginapan, teater, rental mobil, atau kursi atau kamar yang tidak terjual, sehingga mereka mengalami kehilangan pendapatan. Bahwa ini dapat disimpulkan bahwa stokastik sehingga periode modal sangat berguna untuk pengambilan keputusan pemesanan dalam situasi di mana permintaan tidak pasti dan produk memiliki masa simpan yang terbatas. Dengan mempertimbangkan biaya understock dan overstock, manajer dapat membuat keputusan berbasis data untuk memaksimalkan keuntungan dan menghilangkan kerugian akibat kelebihan atau kurangnya stok. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.